Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7, bab 7 anak-anak menggunakan data. Kita akan belajar tentang histogram, ada di halaman 239 sampai dengan 240. Baik, ibu langsung membahas. Materi histogram anak-anak, kita dapat menggunakan tabel distribusi frekuensi untuk menggambar grafik dengan persegi panjang yang lebarnya menunjukkan interval kelas dan tingginya menunjukkan frekuensi. Grafik seperti ini disebut histogram atau diagram batang. Jika kita menggunakan histogram untuk menyajikan data posisi tangkapan penggaris siswa kelas A seperti ditunjukkan pada tabel 3, maka diperoleh gambar 1. Jika kita menggunakan tabel distribusi frekuensi untuk menggambar diagram batang, maka data akan mudah dipahami. Kita cermati gambar 1 di sini anak-anak, data posisi tangkap penggaris siswa kelas A. Untuk tabel 3 sudah ibu kutipkan, kita cermati untuk interval kelas 8 mulai dari 8 sampai kurang dari 9 di sini 3. Selanjutnya 9 10 di sini 7. 10 11 9. 11 12 4. 12 13 3 anak-anak. 13 14 2, 14 15 2 dan 15 16, frekuensinya 1. Lanjut ke soal 4 anak-anak. Berdasarkan tabel 3 di halaman 238, gambarlah histogram untuk data. Gambar 2, data posisi tangkap penggaris siswa kelas B. Ini untuk interval kelasnya 1 cm anak-anak. Tabel 3 sudah ibu kutipkan untuk kelas B. Ini sudah ibu berikan contohnya untuk histogramnya anak-anak. Untuk interval kelas lebih dari mulai dari 8 kurang dari 9 ini 7. Selanjutnya 8 9 10 ini 6. 10 11 2. 11 12 4. 12 13 5. 13 14 di sini 4. 14 15 2 dan 15 16 1. Totalnya 31 anak-anak. Lanjut ke soal 5 anak-anak. Gambar 3 di bawah ini adalah histogram untuk data posisi tangkap penggaris siswa kelas A dengan interval kelas 2 cm. Gambarlah histogram untuk data posisi tangkap penggaris siswa kelas B dengan interval kelas 2 cm pada gambar 4. Baik, untuk gambar 3 di sini ini interval kelasnya 2 cm untuk kelas A anak-anak. Ini Bu jelaskan. Untuk 8 ini mulai dari 8 sampai dengan kurang dari 10. Ini kalau dijumlah ada 10 anak-anak. Ini 10. Ini 10. Selanjutnya 10 12. Di sini 13. Selanjutnya 12 14 5 dan untuk 14 di sini 16, ini 3. Ini histogramnya yang gambar 3. Lanjut ke kelas B anak-anak. Ini untuk 8 10 berarti 7 tambah 6 13. Selanjutnya 10 12 6. 12 14 ini 9. Selanjutnya 14 16 itu 3 anak-anak. Ini sudah ibu beri contohkan di gambar 4, data posisi tangkap penggaris siswa kelas B. Lanjut ke soal 6 anak-anak. Apa perbedaan antara informasi yang dapat kita baca dari histogram di gambar 1 dan 3 di halaman sebelumnya? Selanjutnya bagaimana dengan gambar 2 dan gambar 4? Baik, ini sudah ibu kutipkan untuk gambar 1 dan gambar 3. Ibu memberi contoh anak-anak perbedaannya. Dari gambar 1 terlihat bahwa jumlah orang 10 cm atau lebih, dimulai dari 10 cm atau lebih dan kurang dari 11 cm adalah 9, yaitu sekitar 30% dari seluruh kelas, yaitu ada 31 anak-anak, tetapi tidak dapat dibaca dari gambar 3. Kalau dari gambar 3, 10 11 ini bukan puncaknya di sini karena posisinya di 10 12 anak-anak.
Selanjutnya kita bandingkan untuk gambar 2 dan gambar 4 anak-anak. Dapat dilihat dari gambar 2 bahwa jumlah orang 10 cm atau lebih dan kurang dari 11 cm adalah kecil, hanya 2 orang, tetapi tidak dapat dibaca dari gambar 4. Meskipun kita menggunakan data yang sama, jika kita gambar histogram dengan interval kelas berbeda, maka sifat data yang dapat kita amati dapat berubah. Ketika menyelidiki distribusi data, maka penting untuk diperhatikan beberapa histogram dengan interval kelas berbeda. Pada histogram gambar 1 pada halaman 239, jika kita ambil nilai tengah di setiap ujung atas 4 persegi panjang, kemudian dihubungkan, maka kita peroleh grafik pada gambar 5. Kita cermati grafiknya anak-anak. Ini untuk data kelas A anak-anak. Di sini untuk 0 sampai 8 ini ambil di tengah-tengah garisnya. Selanjutnya di sini juga diambil tengah anak-anak. 8 9 di tengah, 9 10 di tengah, 10 11 di tengah, selanjutnya 11 12 di tengah, 12 13 di tengah, 13 14 di tengah, 14 15 ini juga di tengah, dan 15 16 posisi di tengah garisnya ini. Titiknya. Selanjutnya untuk di sini yang terakhir ini di 0 ini juga ambil tepat di tengah anak-anak. Lanjut ke soal 7 anak-anak, materi diskusi. Berdasarkan histogram pada soal 4 di halaman sebelumnya, gambarlah grafik frekuensi garis pada gambar 2 di halaman sebelumnya. Bandingkanlah gambar 5 dengan grafik frekuensi garis di gambar 2 dan diskusikan hasil pengamatanmu. Baik, untuk gambar 2 di sini anak-anak, ini sudah Ibu gambarkan untuk grafik frekuensi garisnya anak-anak. Ini seperti sudah Ibu contohkan di sini ini. Selanjutnya ini gambar 5-nya kita bandingkan. Ini kita cermati kelas A, yang kanan kelas A. Kelas A memiliki 1 puncak, sedangkan kelas B memiliki 2 puncak. Di sini puncaknya ada 2. Pada kelas 10 cm atau lebih dan kurang dari 11 cm, kelas A yang kanan anak-anak memiliki frekuensi paling tinggi di sini, tetapi kelas B memiliki frekuensi paling rendah. Lanjut ke soal 8 anak-anak, materi diskusi. Gambar 6 menunjukkan suhu maksimum harian di Tokyo pada bulan Agustus 1963 dan 2013. Bandingkanlah dua grafik tersebut dan diskusikan apa yang dapat kamu baca dan simpulkan dari grafik-grafik tersebut. Gambar 6 anak-anak, suhu maksimum harian di Tokyo bulan Agustus. Kita cermati anak-anak. Ini tahun 1963 untuk yang hitam, untuk yang merah 2013. Kalau kita cermati di sini bergeser ke kanan. Selanjutnya ini naik anak-anak, ini sudah kelihatan naik, rata-ratanya ini naik, suhunya naik anak-anak. Ini baik, Ibu memberi contoh untuk simpulannya. Karena grafik tahun 2013 bergeser ke kanan secara keseluruhan dibandingkan grafik tahun 1963, terlihat bahwa suhu tahun 2013 secara umum lebih tinggi dibandingkan tahun 1963. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.